What a wonderful world. What a wonderful. Pengertian CPU dan fungsinya. CPU adalah Central Processing Unit. Adalah perangkat keras komputer yang mempunyai tugas untuk menerima serta melakukan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Hal itu karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan dalam komputer berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer. Jadi, CPU diibaratkan sebagai otak dari sebuah komputer, karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya suatu program, termasuk software atau aplikasi di dalamnya. Fungsi dari CPU adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari informasi yang diberikan atau dari memori lewat beberapa perangkat keras. CPU itu hampir sama seperti halnya kalkulator, hanya saja pada CPU itu lebih kompleks dalam memproses instruksi-instruksi yang diberikan. Kemudian, instruksi-instruksi tersebut disimpan dulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat yang unik, yang disebut sebagai alamat memori. Kemudian, CPU bisa melakukan akses data pada RAM dengan menetapkan alamat yang dipilih. Fungsi utama CPU adalah 1. Mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori. Yang kedua, menerjemahkan instruksi. Instruksi harus diinstruksikan untuk menentukan aksi apa yang perlu diambil. Yang ketiga, mengambil data. Eksekusi suatu instruksi memerlukan pembacaan dari memori atau modul input atau output. Yang keempat, mengolah data. Eksekusi suatu instruksi memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Yang kelima, menulis data. Hasil eksekusi memerlukan penulisan data ke memori atau modul input atau output. Komponen yang pertama yaitu ALU, bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Kedua, ALU sering disebut juga media bahasa, karena bagian ini menerjemahkan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Yang ketiga, seperti istilah ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika Boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua yaitu register, adalah alat penyimpanan yang ukurannya relatif kecil tetapi mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Dengan fungsinya menyimpan instruksi atau data yang sedang diproses, memori ini sifatnya hanya sementara. Biasanya dipakai untuk menyimpan data ketika sedang diolah ataupun data untuk pengolahan berikutnya. Yang ketiga adalah kontrol unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dan menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Dan yang keempat adalah CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register-register. Komponen eksternal CPU, sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Ada beberapa jenis komponen CPU, yaitu yang pertama casing. Komponen CPU yang pertama casing CPU yang merupakan bagian paling luar. Umumnya, CPU terbuat dari aluminium atau bahan-bahan yang sejenis. Fungsi casing CPU adalah untuk melindungi berbagai komponen CPU lainnya yang ada di dalam dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya saat bekerja. Casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive,
hard disk, dan lain-lainnya. Peran casing penting agar komponen lainnya terjaga dan tidak rusak. Yang kedua, motherboard juga termasuk salah satu bagian dari CPU. Motherboard merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan lain-lainnya. Ada beberapa komponen seperti socket, slot SATA, slot PCI, dan slot 1:0 ports. Fungsi motherboard adalah menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar saling berkomunikasi satu sama lain dan menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya ada prosesor, merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan dari perangkat lunak. Dalam sistem kerja komputer, prosesor melakukan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stuk data dalam proses operasinya. Adapun fungsinya, yaitu melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, meregistrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer, serta meningkatkan performa komputer. Bagian berikutnya adalah hard disk. Hard disk bisa disingkat sebagai HDD, merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsinya adalah untuk menyimpan penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitasnya, maka semakin besar pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Yang selanjutnya adalah RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara dari satu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat daya kapasitas RAM menjadi penting. Selain untuk keperluan multitasking, juga penggunaan aplikasi berat seperti game atau software desain grafis. Yang selanjutnya adalah sound card. Sound card juga termasuk salah satu bagian dari CPU pada komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolahan audio untuk perangkat komputer. Fungsinya yang lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada komputer. Tanpa perangkat ini, maka akan dipastikan komputer tidak akan mengeluarkan suara. Power supply merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsinya adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Dan juga berfungsi sebagai merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda-beda dari 300 watt sampai 600 watt dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah cooling fan. Fungsi cooling fan penting dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Cooling fan juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kinerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Yang selanjutnya adalah VGA, singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolahan data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis
dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Fungsi utamanya adalah sebagai pengolahan data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Dan yang terakhir adalah CD atau DVD-ROM. Komponen CPU yang selanjutnya bisa dikenal juga sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Dengan kata lain, fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD, atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-ROM RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. What a wonderful world.